bisa dibuat magnet. Nah, gimana cara membuat magnetnya? Ada 3 cara untuk membuat magnet dari bahan ferromagnetik. Yang pertama, ada dengan cara menggosok bahan ferromagnetik dengan magnet. Kita punya sebuah batang, misalkan terbuat dari besi. Karena dia bukan magnet, maka magnet elementernya tersusun secara acak, tidak rapi, dan menghadap pada arah yang berbeda-beda. Nah, untuk menjadikan batang besi ini magnet, maka kita bisa gunakan secara sederhana dengan cara menggosok. Kita ambil sebuah magnet permanen, lalu gosok salah satu ujungnya. Boleh kutub selatan, boleh kutub utara. Dan menggosoknya harus satu arah. Misalkan kita gosok dari kiri ke kanan. Dan gosoknya berkali-kali. Makin sering kita menggosoknya, makin banyak kita menggosoknya, maka magnet yang dihasilkan nanti akan semakin kuat. Oke? Setelah digosok berkali-kali, maka nanti batang besi ini akan berubah menjadi magnet, karena magnet elementernya akan tersusun secara rapi dan menghadap pada arah yang sama. Nah, sekarang gimana cara kita menentukan yang mana kutub utara dan mana yang kutub selatan? Prinsip dasar dalam cara menggosok ini, ketika kita gosok dari kiri ke kanan, maka ujung yang kanan ini, ujung terakhir yang disentuh, itu akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang disentuh, yang menyentuhnya. Karena tadi yang menyentuhnya kutub selatan, maka yang terakhir digosok kan tadi bagian kanan. Maka yang kanan ini punya kutub yang berlawanan dengan selatan. Yang kanan ini merupakan kutub utara. Oke? Sementara yang ujung satu lagi, kutub selatan. Ingat prinsipnya, bagian terakhir yang digosok akan memiliki magnet berlawanan dengan magnet yang menggosoknya. Oke? Dengan kutub yang menggosoknya. Kalau yang menggosoknya kutub selatan, maka bagian yang terakhir yang digosok itu akan jadi kutub utara. Oke? Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, itu dengan cara menginduksi bahan ferromagnetik. Menginduksi artinya mendekatkan. Kita ambil batang logam yang tadi bukan magnet, terus kita dekatkan dengan magnet permanen pada benda yang merupakan magnet permanen. Maka si magnet ini akan mempengaruhi besinya, dan besinya akan menjadi magnet juga. Dengan cara seperti ini kita sebut sebagai cara induksi. Oke? Terus menentukan kutubnya bagaimana? Nah, bagian logam yang berdekatan sama kutub magnet itu akan memiliki kutub yang berlawanan. Kalau ujung ini kita dekatkan dengan kutub utara, maka ujung ini akan menjadi kutub selatan. Oke? Kalau ujung ini kita dekatkan dengan kutub selatan, maka dia akan menjadi kutub utara. Terus cara ketiga, cara yang paling sering ditanya di ujian, mengaliri bahan ferromagnetik dengan listrik DC atau listrik satu arah. Sumber listrik DC itu biasanya baterai atau aki. Kita punya sumber listrik baterai, sumber listrik satu arah. Terus kemudian kita hubungkan dengan kawat, lalu kawatnya kita lilit-lilitkan seperti ini. Kita buat kumparan seperti ini, lalu kita balikan lagi kawatnya ke kutub negatif pada baterai. Maka pada kawat nanti akan mengalir arus. Nah, jika pada kumparannya kita masukkan sebuah batang logam ferromagnetik, maka ketika ada arus yang mengalir, ingat arus itu mengalirnya keluar dari kutub positif. Karena kutub positifnya dari kiri, maka arusnya keluar ke kiri, lalu mengalir pada kawat menuju ke atas. Karena ia berupa lilitan, maka tiba di atas dia akan turun ke bawah, di belakang dia akan ke bawah, kemudian ketika di depan dia akan ke atas lagi, begitu seterusnya. Muter-muter hingga kemudian ke bawah, balik lagi ke baterai, masuk ke dalam kutub negatif. Oke? Ketika ada arus yang mengalir, maka batang logam ini akan berubah menjadi magnet. Magnet elementernya akan tersusun secara rapi. Terus bagaimana cara kita menentukan yang mana yang kutub utara dan yang mana kutub selatannya? Caranya gampang, kita cukup pakai kaidah tangan kanan. Oke? Pada tangan kanan kita, untuk menentukan arah kutub utaranya, kita gunakan ke seluruh jari yang kita punya. Jempol sampai kelingking, 4 jari ini, itu akan kita gunakan untuk menunjukkan arah arus pada kawat yang berada di depan. Jadi arah arus listrik dapat ditunjukkan arahnya dengan 4 jari yang ini. Karena arusnya ke arah atas pada kawat yang di depan, maka jari-jari kita yang 4 ini kita arahkan ke arah atas. Terus jempol nanti akan menunjukkan arah kutub utara. Jempol akan menunjukkan arah kutub utara pada magnetnya. Jadi kalau pada gambar ini, ketika arusnya ke arah atas, maka 4 jari kita arahkan ke atas.
Otomatis jempol akan menghadap ke kiri, sehingga bagian kiri dari logam ini itu akan jadi kutub utara. Dan bagian kanannya, ujung kanannya akan jadi kutub selatan. Ingat, kita menggunakan tangan kanan, bukan tangan kiri. Oke? Contoh lainnya, misalkan kalau gambarnya kita ubah. Kita punya baterai, lalu kemudian ada kawat yang dililitkan pada sebuah batang besi. Nah, kemana arah kutub utara dan selatannya? Yang pertama, tentukan dulu arah arus dari baterai harus akan keluar dari kutub positif. Oke, keluar menuju atas, lalu kemudian ke kiri, kemudian muter-muter pada lilitan. Pada bagian depan lilitan arusnya akan ke arah kanan, lalu muter di belakang ke arah kiri, muter lagi dan seterusnya hingga nanti masuk lagi ke dalam baterai lewat kutub negatif. Nah, kita gunakan tangan kanan lagi untuk menentukan yang mana kutub utara dan selatan. Karena arah arus pada kawat bagian depan menuju ke kanan, panahnya menuju ke kanan, maka posisikan tangan kita dengan keempat jari, jempol hingga telunjuk ke arah kanan. Oke? Ujung-ujung jari, kuku-kukunya ini menghadap ke arah kanan. Terus kemudian, maka jempol kita akan menghadap kemana? Ke atas. Oke? Jadi tangan kita posisinya telungkup seperti ini ya, bukan telapak tangan yang kita lihat, tapi punggung tangan yang kita lihat seperti ini. Jadi 4 jari ini arahnya sesuai dengan arah arus pada kawat bagian kanan. Sementara jempol akan menunjukkan arah kutub utara. Karena jempolnya menuju ke atas, maka kutub utaranya ada di bagian atas. Oke? Paham? Caranya? Lihat punggung tangannya.